Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Halo, bertemu lagi dengan saya, Pak Hudan Eka Rosyadi, di mata kuliah Kewirausahaan. Oke, kita langsung saja. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mindset wirausaha ya teman-teman ya, dan kiat berwirausaha. Di mindset wirausaha ini lebih cenderung ke sifat kreatif dan inovatif ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas tentang kreatif dan inovatif, berpikir kreatif dan inovatif. Nah, untuk berwirausaha, inovasi dan kreativitas itu adalah hal yang penting ya teman-teman ya. Jadi perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan. Jadi demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha yang dimilikinya gitu ya. Jadi pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif ya teman-teman ya, terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Nah, sedangkan kreativitas itu dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, jadi kalau inovasi itu menerapkan gitu ya teman-teman. Jadi kita mulai dengan kreativitas dulu ya. Jadi kita membuat atau mengembangkan ide-ide baru dulu gitu ya, menemukan cara-cara baru dulu. Nah, kalau sudah ketemu, kita list misal kayak gitu ya, nah baru kita terapkan. Jadi kreativitas itu adalah idenya gitu ya, thinkingnya, pikirannya gitu ya teman-teman. Sedangkan inovasi itu adalah penerapannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kemampuan yang dihasilkan oleh kreativitas itu membentuk ide-ide yang original gitu ya teman-teman. Jadi unik, tidak biasa gitu ya. Orang kreatif itu out of the box. Nah, jadi pikirannya selalu terbuka gitu ya, dan bebas untuk mendekati sesuatu dengan cara yang baru. Kalau inovasi itu mengimplementasikan tadi ya teman-teman ya. Jadi mengimplementasikan kreativitasnya tadi terhadap sesuatu menjadi satu kombinasi yang baru yang dapat menghasilkan. Nah di sini tidak selalu hal yang baru itu tidak selalu original ya, tapi juga bisa kebaruan atau diperbarui gitu ya. Atau istilahnya adalah improvement. Karena inovasi tidak harus selalu barang atau jasa baru, melainkan perbaikan atau pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada. Jadi inovasi itu tidak selalu membuat sesuatu yang baru ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengembangkan sesuatu, upgrade gitu ya teman-teman. Jadi yang awalnya mungkin kalau anak-anak IT gitu ya, misal mengembangkan algoritma A gitu ya. Algoritma ini sering dipakai untuk mencari peluang bisnis gitu ya. Nah, kalian membuat sesuatu yang baru ini berarti misal ada algoritma A, ada algoritma B gitu ya. Nah, ternyata kalau algoritma A dan B ini digabung ternyata menghasilkan sesuatu yang lebih menguntungkan gitu, misal meningkatkan produktivitas. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak harus membuat yang baru, tapi meningkatkan yang sudah ada juga bisa gitu teman-teman. Nah selanjutnya, nah ini ya, menurut Theodore Levitt ini menyatakan bahwa creativity is thinking up new things, innovation is doing new things. Jadi kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, sedangkan inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang baru. Jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, kita mulai dengan kreativitas dahulu. Jadi wirausaha harus melatihnya untuk berpikir think out of the box ini teman-teman ya. Out of the box ini penting sekali untuk seorang wirausahawan. Nah, berpikir kreatif itu seperti apa sih penerapannya? Nah, jadi yang pertama ada pertanyaan, selalu bertanya, adakah cara lain yang lebih baik sih daripada yang sekarang? Nah, itu. Yang kedua, imajinasinya tinggi gitu ya. Imajinasi tinggi ini bukan imajinasi berkhayal yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Berimajinasi ini memikirkan gimana ya kalau semisal usahaku itu aku buat usaha kayak gini, terus semisal kayak gini, wah aku pasti dapat keuntungan yang banyak tuh gitu. Orang-orang pasti suka. Nah, itu imajinasinya seperti itu ya. Jadi imajinasi yang positif. Kemudian yang ketiga, menghasilkan banyak ide. Latihlah menemukan berbagai solusi untuk permasalahan. Jadi sering-sering ketemu masalah ya teman-teman ya. Jadi dengan permasalahan itu kalian harus mencari gimana sih solusinya gitu ya. Bagaimana sih cara mengatasinya gitu. Bukan bikin masalah yang aneh-aneh ya, jangan. Kemudian lihatlah permasalahan dalam perspektif yang berbeda. Tuh, jadi ini ya, jadi ada sebuah permasalahan misal di kampung kalian gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalian ada masalah di kampung kalian, oh ternyata demografi di daerah saya ini kebanyakan, misal kita lihat dari segi usianya adalah kebanyakan yang tinggal di sini adalah usia lansia gitu ya, lanjut usia di atas 60 tahun misalnya seperti itu. Nah, itu kita lihat perspektifnya dalam dunia usaha. Sekiranya apa yang akan bisa saya lakukan dengan kemampuan saya sebagai seorang wirausaha. Jadi melihat permasalahannya dari perspektif yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi jangan melihat, wah saya mau berwirausaha di kampung saya akan jualan barang A, itu pasti akan laris gitu ya. Jadi belum tentu gitu ya. Belum tentu mengatasi permasalahan yang ada. Jadi kalian harus melihat dulu, wah sekiranya di daerah kalian ini disurvei dulu gitu ya teman-teman. Jadi melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kemudian melihat masalah merupakan suatu batu loncatan untuk sukses. Nah ini ya, kalau kita nggak pernah ada masalah, kita nggak akan upgrade ya teman-teman ya. Jadi pasti namanya orang berwirausaha itu pasti akan menghadapi sebuah masalah, itu pasti ya teman-teman ya. Jadi masalah itu harus kita hadapi, yaitu yang membuat kita menjadi lebih dewasa gitu ya untuk berpikir ke depan gitu ya. Jadi dengan masalah itu terus jangan tiba-tiba kalian lengah atau mungkin patah semangat, akhirnya drop dan akhirnya berhenti gitu, jangan ya teman-teman. Jadi dari masalah itulah yang membuat orang itu sukses, wirausahawan itu sukses. Jadi banyak sekali ya tokoh-tokoh wirausahawan yang ada di nasional maupun di internasional sana yang memang banyak sekali pengalamannya mereka udah mengembangkan usahanya udah bertahun-tahun ya teman-teman, dan itu nggak mudah dan pasti mereka mulai dari nol dan itu susah, banyak menemukan masalah-masalah itu ya teman-teman ya. Nah, itu, dan mereka tidak berhenti, mereka lanjut dan akhirnya bisa menjadi sukses, menjadi kaya, bahkan bisa menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia atau salah satu orang yang sukses terkaya gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya membolehkan orang untuk berbuat salah. Nah ini ya, berbuat salah itu adalah hal yang wajar, jadi mencoba-coba gitu ya teman-teman ya. Berbuat salahnya dalam tanda petik ya teman-teman ya, bukan berbuat salah yang terus yang semena-mena gitu, bukan. Dan melihat kesalahan yang terjadi sebagai pengalaman yang berharga. Nah ini ya teman-teman, jadi muhasabah diri, kita ambil hikmahnya dari kesalahan yang pernah kita lakukan, kita belajar dari kesalahan dan jangan pernah mengulangi kesalahan itu lagi gitu ya. Nah ini, kenapa kreativitas itu penting? Yang pertama, wirausaha yang kreatif itu dapat menunjukkan produk yang belum pernah dibuat di pasar gitu ya.
Anda bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperkenalkan produk atau jasa baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, seperti ini ya, wirausaha yang kreatif itu contohnya seperti Mas Menteri gitu ya, Mas Nadiem Makarim. Nah, itu dia akan meluncurkan sebuah produk yang belum pernah dibuat di pasar gitu ya. Jadi membuat sebuah aplikasi online Gojek gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk memecahkan masalahnya apa sih? Wah, ternyata transportasi di Indonesia masih seperti ini, masih belum terlalu tingkat kesadaran akan transportasinya kurang gitu ya. Jadi orang terus menerus membeli kendaraan sendiri dan akhirnya macet di wilayah ibu kota itu ya teman-teman. Akhirnya dia memanfaatkan orang-orang ojek itu ya untuk digitalisasi gitu ya, dibuatkan aplikasi. Jadi orang-orang nggak harus menuju ke lokasi pangkalan ojek gitu ya, berjalan jauh gitu ya untuk diantar. Nah, dengan aplikasi Gojek ini bahkan dari rumah pun dia dijemput, bahkan sebelum dijemput pun kita udah bisa lihat biayanya habis berapa. Nah, itu kan berarti memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat ya. Nah, itu sangat membantu sekali teman-teman. Nah, seperti itu adalah wirausaha yang kreatif. Kemudian dengan menjadi manusia yang kreatif, Anda bukanlah peniru, melainkan pemimpin gitu ya teman-teman. Jadi pemimpin pasar disegani dan selalu jadi benchmark. Nah, ini dia. Merek Anda akan kuat dan melegenda. Anda bisa ditiru, tapi peniru tidak bisa buat persis sama seperti yang Anda lakukan. Jadi kreatif itu adalah hal yang mahal ya teman-teman ya. Sesuatu yang mahal gitu ya. Kalau andai kata kita bisa kreatif, kemudian kita terapkan, kemudian berhasil, nah itu adalah menjadi sesuatu yang mahal. Andai kata pun ada yang meniru gitu ya, mungkin tidak bisa persis seperti apa yang kita buat gitu ya teman-teman ya. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah first mover advantage. Jadi dengan menjadi manusia yang kreatif, Anda akan memiliki keunggulan sebagai penggerak yang pertama. Jadi perintis ya teman-teman ya, jadi pionir gitu ya. Nah, kalau kalian mulai yang pertama, otomatis kalian akan dikenal dahulu gitu ya. Dikenal terus gitu ya, akan menjadi pemimpin dan selalu siap dengan ide-ide baru. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian persaingan akan membuat jalan yang dilalui wirausaha akan menjadi semakin sempit dan banyak jalan yang semula terbuka lebar akan ditutupi oleh pesaing-pesaing baru gitu ya. Jadi itulah pentingnya kreativitas di sini teman-teman. Mencari cara atau jalan keluar baru yang menciptakan perbedaan-perbedaan yang menonjol dan disukai pasar. Nah, jadi semakin kalian naik ke atas gitu ya levelnya ya, kalian bertemu dengan level usaha yang semakin tinggi, otomatis pesaing-pesaing Anda akan semakin banyak dan semakin kuat teman-teman gitu ya. Nah, inilah fungsinya kreativitas di sini. Jadi kalian nggak stuck, nggak berhenti di produk yang kalian buat A itu aja gitu ya. Jadi kalian harus cari terobosan atau mungkin solusi gitu ya, sesuatu yang baru. Apa sih yang baru yang belum dimiliki oleh pesaing-pesaing saya? Nah, itu kalian harus menciptakan hal yang baru itu untuk menang di pasaran gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah pentingnya kreativitas. Kemudian resiko, ini juga ya nomor 5 ini, resiko adalah bagian dari kehidupan berwirausaha. Jadi resiko itu adalah hal yang wajar ya teman-teman ya untuk orang yang berwirausaha. Jadi kalau ini resiko merujuk pada aspek keuangan yang mematikan usaha gitu ya teman-teman ya, yang tidak bisa diatasi, bahkan dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap diri Anda gitu ya. Hanya manusia yang kreatif yang dapat terlolos dari bencana dan kerugian. Kreativitas membuat Anda mampu menembus pintu-pintu baja kesulitan. Nah, ini teman-teman, resiko keuangan ini hal yang serem ya teman-teman ya. Kalau kita udah bikin usaha, udah bikin banyak produk gitu ya, tiba-tiba misal ganti musim gitu ya teman-teman ya. Kita misal
menjualnya di musim hujan. Wah, di musim hujan itu ternyata laris produk kita gitu ya. Ternyata ketika musim kemarau gitu ya, produk kita itu nggak ada yang beli. Wah, akhirnya rugi. Dengan awalnya rugi, kita nggak punya solusi gitu ya teman-teman ya. Akhirnya rugi banyak sampai utang-utang gitu ya teman-teman ya. Akhirnya bangkrut. Nah, itu seperti itu. Itu harus bisa kreatif ya kita ya sebagai orang yang berwirausaha. Nah, gimana caranya? Kalau musim hujan kita pakai produknya kita, berarti kalau musim kemarau gimana? Mungkin produknya bisa dimodifikasi gitu ya. Atau mungkin produknya bisa kita membuat suatu produk baru yang sekiranya di musim kemarau itu dipakai gitu ya. Jadi seperti itu, jadi kita nggak rugi. Jadi mau musim hujan mau musim kemarau usaha kita tetap jalan. Itu perlu kreativitas. Kemudian yang keenam ada kreativitas menghubungkan titik-titik terpisah dan terisolasi. Orang yang mampu menyatukan mozaik yang menjadi sebuah kode rahasia yang mengandung arti untuk membuka pintu rahasia kesulitan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kreativitas itu yang intinya adalah sesuatu yang bisa menolong kita dalam berwirausaha. Jadi jadilah orang yang kreatif seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai inovasinya. Nah, menurut Allen 2010, inovasi itu merupakan kegiatan imajinatif. Nah, jadi lebih ke arah aktivitas ya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan masih dalam rangka berpikir gitu ya, thinking. Untuk menghasilkan produk yang murni atau orisinil sekaligus komersil. Komersil ini berarti sesuatu yang bisa dijual gitu ya teman-teman, yang menghasilkan keuntungan gitu ya. Ini menurut Institute for Innovation and Information Productivity. Kemudian yang B, inovasi itu berkaitan dengan proses komersialisasi atau ekstraksi nilai dari sebuah ide. Nah ini ya. Jadi yang awalnya adalah ide, nah ini diekstraksi, kemudian proses komersialisasi. Ya ini teman-teman ya, menurut Rogers 1998 di University of Melbourne. Nah ini ya, jadi menurut Kim dan Mauborgne tahun 2005 mengemukakan bahwa menciptakan sesuatu dengan nilai baru gitu ya, a new learning value curve, dapat dilakukan melalui perekonstruksian nilai pembeli melalui 4 langkah. Nih ya, nah, teman-teman. Jadi untuk membuat sesuatu dengan nilai yang baru ini ada 4 langkah ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah eliminasi ini ya. Jadi menekankan pada faktor-faktor suatu produk atau layanan atau sistem yang dapat dieliminasi tanpa membawa dampak yang signifikan gitu ya. Kemudian yang kedua, kurangi. Nah ini ya, jadi kurangi sedikit atau cukup banyak di bawah standar industri dan tidak berimplikasi negatif karena memang tidak menjadi keinginan pembeli. Nah, kemudian yang ketiga ada tingkatkan. Jadi produk atau layanan sistemnya ditingkatkan agar lebih melebihi standar industri yang ada. Dan yang keempat ada ciptakan gitu ya. Jadi yang belum pernah ada dan harus diciptakan. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita mengeliminasi. Apa sih yang dieliminasi? Yang dieliminasi adalah hal yang sekiranya tidak menguntungkan sama sekali gitu ya, dan harus dihilangkan gitu ya teman-teman ya. Hal yang menciptakan kerugian ini harus dieliminasi gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah produk dengan nilai baru, kita harus membuat analisa terlebih dahulu. Kita eliminasi sesuatu yang merugikan atau yang mungkin menghilangkan tanpa membawa dampak negatif pada usaha kita. Itu yang pertama. Kemudian ada mengurangi. Yang sekiranya nggak dibutuhkan, dikurangilah sedikit-sedikit gitu ya teman-teman ya. Nggak harus langsung dihabiskan gitu ya, karena memang permintaan pasarnya mulai berkurang. Nah itu dikurangi, jangan terus kemudian kita produksi dalam jumlah yang banyak. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi kita kurangi aja permintaannya sesuai dengan permintaan yang ada di pasar gitu ya. Nah itu kemudian kita meningkatkan gitu ya.
Jadi ada sesuatu yang mulai disukai oleh pasar, kita tingkatkan jumlah produknya gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin meningkatkan sistemnya atau mungkin caranya gitu ya. Jadi nggak harus produk, jadi bisa dengan seperti itu tadi. Kemudian menciptakan. Nah, menciptakan ini berarti menciptakan sesuatu yang baru gitu ya teman-teman ya, bisa seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, kerangka 4 tindakan menurut Kim dan Mebone tahun 2005 ini. Jadi dari eliminasi, mengurangi, kemudian meningkatkan, kemudian menciptakan produk dengan nilai yang baru. Jadi ada 4 tahapan, 4 tindakan ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Porter 1980, ia mengemukakan 4 kelompok strategi dalam inovasi teman-teman. Yang pertama adalah focus differentiation gitu ya. Nah, jika diferensiasi suatu produk atau layanan difokuskan pada pasar tertentu, nah, misalnya mobil Ferrari dan Porsche menyasar kelompok pasar yang sangat khusus atau fokus, yaitu para penggemar mobil mewah gitu ya, atau pembalap racer gitu ya teman-teman ya, di kalangan di hipsters ya. Wah, ini berarti orang-orang kaya aja, orang-orang yang memang punya passion di dunia balap, mobil balap gitu ya teman-teman ya, yang peduli dengan kualitas, kebaruan yang sangat unik baik dalam mesin, kualitas mesin, interior dan lain sebagainya. Ini adalah focus differentiation itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada differentiation. Nah, ini menciptakan produk untuk pasar tertentu ya. Misalnya golongan menengah ke atas atau golongan eksekutif muda, eksmud gitu ya. Serta menyukai keindahan, keanggunan desain, mutu desain dan sebagainya. Nah, ini kalau kita samakan contoh dalam produk mobilnya ada Mercedes, BMW, Lexus ya teman-teman ya. Jadi kita pasarnya ke golongan menengah ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga ada overall cost leadership atau OCL. Nah, sasarannya itu kelompok pasar menengah. Nah, ini ya teman-teman ya, yang peduli kualitas mesin serta tidak terlalu menginginkan sesuatu yang mewah gitu ya. Jadi contohnya kayak GM gitu ya, General Motors, ada Ford, Toyota. Nah, seperti itu teman. Jadi kelasnya kelas menengah kalau OCL itu. Dan yang terakhir ada focus cost. Nah, jadi menyasar pasar menengah ke bawah yang melihat mobil itu lebih pada fungsinya aja. Jadi sekedar mobil sebagai alat transportasi biasa. Nah, seperti itu. Ini contohnya ada Proton, ada Saga, dan banyak ya teman-teman ya merek-merek mobil yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman, kelompok strategi dalam inovasi. Jadi yang pertama menyerang orang tertentu yang memang suka dengan kemewahan gitu ya teman-teman ya. Yang kedua menyasar pasar menengah ke atas gitu ya tadi ya. Kemudian yang ketiga tadi yang OCL tadi menengah. Kita gunakan yang fokus cost ini menengah ke bawah. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ini adalah kiat sukses ini ya teman-teman ya, kiat sukses dalam berwirausaha. Nah, menurut Forbes ini ya, editor Erlangga Jumena ini sumbernya ya. Jadi ada 4 tips yang diharapkan bisa membantu mewujudkan niat wirausaha Anda ini ya. Yang pertama adalah salah satu cara terbaik untuk mempelajari wirausaha adalah dengan berteman dengan sejumlah pengusaha ini ya teman-teman ya. Nah, kalian berteman dengan pengusaha itu tidak harus berteman dengan pengusaha kaya ya teman-teman ya. Jadi bertemanlah dengan pelaku usaha yang bisa di mana dia bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi nggak harus yang kaya. Jadi bergaul dengan pengusaha yang mungkin dekat dengan tempat tinggal kalian gitu ya. Jadi itu bisa menciptakan bisa menciptakan pemikiran kalian gitu ya. Kalau mereka bisa, harusnya saya bisa dong gitu teman-teman ya. Jadi bertemu dengan pelaku usaha dari berbagai industri gitu ya teman-teman, ikut komunitas tertentu gitu ya, kita ikut webinar, acara-acara yang memang diisi oleh berbagai macam wirausahawan. Nah, atau mungkin kita ikut
komunitas di jejaring sosial gitu ya teman-temannya, di Facebook itu kan banyak sekali ya komunitas-komunitas pengusaha. Nah itu kita bisa sharing, bisa brainstorming, bermusyawarah, berdiskusi gitu ya. Jadi kita secara nggak langsung maka mengikuti cara berpikir mereka itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pilih sejumlah pelaku usaha sebagai panutan. Nah ini ya sama ya. Jadi pelaku usaha yang dijadikan contoh itu kiranya yang sudah terbukti kesuksesannya di dunia usaha ya teman-teman ya. Jadi jadikan pelaku usaha yang udah sukses. Jadi jangan pelaku usaha yang sama takutnya dengan kita gitu ya teman-teman ya. Itu penting ya, memilih panutan itu penting. Jadi mungkin kita nggak bisa berbincang dengan mereka secara dekat gitu ya. Misal kita punya sosok tokoh wirausahawan siapa gitu ya, kita nggak bisa yang selalu datang menemui beliau gitu ya. Tapi kita bisa melakukan analisa kesuksesannya gitu. Lalu kita juga bisa misal memilih sejumlah merek atau perusahaan yang kita sukai gitu ya teman ya. Kita pelajari, kita lihat situs perusahaannya, kemudian profilnya seperti apa, di sosial media seperti apa gitu ya. Mungkin bisa jadi panutan kita itu pernah meluncurkan bukunya gitu ya teman-teman ya. Itu bisa kita manfaatkan, kita pelajari kepribadiannya seperti apa. Nah itu dari situ juga bisa gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah coba senangi bisnis kecil sebagai seorang pelanggan. Nah jadi selain berteman dengan pengusaha, penting juga ya untuk berhubungan dengan bisnisnya gitu ya teman-teman. Jadi tidak perlu langsung berpikir kita langsung mikir bisnis yang gede gitu ya teman-teman ya. Jadi kita lirik bisnis yang kecil-kecil gitu ya, atau bisnis yang baru saja dimulai yang Anda sukai gitu teman-teman. Cari tahu pengalamannya, kemudian cari cerita pemilik usahanya gimana, apa yang mereka lakukan untuk menjadi berbeda gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung mikir bisnis yang besar. Kita mulai dari bisnis yang kecil-kecil dahulu gitu ya. Kita tanyakan, karena kita nggak mungkin ya instan kemudian usaha kita langsung menjadi usaha besar gitu ya teman-teman ya. Kita harus mulai pasti dengan bisnis yang kecil. Nah itu kita datangi tempat-tempat bisnis kecil atau mungkin UMKM gitu ya teman-teman ya. Kita pelajari di sana, kita temui, ngobrol sama pemiliknya gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat melawan mitos berbicara bisnis. Nah ini ya banyak sekali ya calon pelaku usaha berpikir bahwa dibutuhkan pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk memulai usaha. Nah padahal menjadi seorang wirausaha itu tidak harus lulusan ekonomi gitu ya teman-teman ya, nggak harus seperti itu gitu ya. Jadi siapapun bisa untuk melakukan wirausaha, menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mendapat pengetahuan berbisnis itu tadi ya. Jadi kalau kalian memang basicnya bukan orang bisnis atau bukan orang ekonomi misal kayak gitu ya cobalah kita misal baca-baca majalah bisnis, baca sesuatu yang mungkin kita sukai yang akan menuntut kita pada bisnis itu gitu ya. Kemudian jadi dengan begitu kalian itu bisa melihat bagaimana seseorang mengembangkan bisnisnya ataupun bagaimana menangani suatu masalah dalam berbisnis. Jadi intinya adalah dari keempat ini tuh sering-sering kumpul gitu ya teman-teman, cari informasi gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu. Kita kenalan langsung dengan wirausaha di daerah tempat tinggal kita, kemudian kita mencari panutan gitu ya. Kemudian kita mulai dari bisnis yang kecil terlebih dahulu, dan yang pasti yang keempat adalah melawan mitos. Nah, jangan takut ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh takut memulai gitu ya, harus langsung kita hadapi, harus berani gitu ya. Kalau memang mau berwirausaha, kita harus punya pikiran untuk berani jalan, terus nggak mikir mitos-mitos ataupun hal-hal negatif yang
mungkin pernah terlontar dari mulut seseorang atau mungkin dari lingkungan kita, seperti itu. Nah, ini selanjutnya, bagaimana cara agar bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses? Nah, ini ya. Jadi itu adalah menjadi pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang yang ingin menjadi seorang wirausaha. Nah, ini saya ambil ya beberapa kutipan. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya hanya mengambil 3. Ini kutipan tentang orang-orang sukses dalam berwirausaha nih ya. Yang pertama adalah Pak Khairul Tanjung ini ya. Saya ambil dari ini, Detik Finance ini, tahun 2012. Dia menyatakan bahwa suatu kunci kesuksesan yang menjadi acuan bisnisnya adalah ini ya, membeli masa depan dengan harga sekarang. Wah, maksudnya gimana? Jadi seorang pengusaha itu harus bisa membaca tren masa depan gitu ya teman-teman ya. Kita harus melakukan analisis otomatis ya. Wah, kayaknya tahun 2020 ke atas ini ya, 2030 ke atas kita akan menghadapi industri 4.0 gitu ya misalnya. Kita harus bisa membaca tren, wah sepertinya akan laris nih kalau saya akan membuat produk seperti ini gitu. Saya akan sukses nih kalau membuat sebuah sistem yang seperti ini ya. Itu adalah membeli masa depan dengan harga sekarang teman-teman. Jadi kita buat analisis terlebih dahulu. Nah, ini kalau Pak Khairul Tanjung ini tentang air mineral ya teman-teman ya. Jadi mungkin ceritanya adalah wah sekarang ini orang-orang minum air itu masih pakai ceret gitu ya teman-teman ya. Masa air kita pakai air keran gitu, misal air mentah, kemudian kita panaskan pakai ceret. Nah, ini air mineral akhirnya muncullah galon-galon gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu lagi masak air gitu ya. Dan yang kedua ada Om Bob. Nah, ini ya, ini orang terkenal, Bapak Om Bob ini diambil dari Sinar Kejora tahun 2011 ini ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kelemahan banyak orang adalah terlalu banyak berpikir untuk membuat rencana gitu ya, sehingga tidak segera melangkah. Ia menyebutkan bahwa ketika orang hanya membuat rencana dan merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain gitu ya, jadi sifatnya arogan, sombong gitu ya teman-teman ya. Padahal intinya sebenarnya adalah sederhana aja, lakukan dengan action dan berusaha dengan totalitas ya. Jangan takut untuk gagal ini ya teman-teman ya. Jadi ada 3 belenggu yang menurut Bapak Bob Sadino ini, Om Bob ini, bisa menghambat kesuksesan kita, yaitu belenggu rasa takut, belenggu harapan, dan belenggu jalan pikiran. Nah ini ya teman-teman. Jadi intinya adalah action gitu ya, jangan cuma mikir doang gitu ya. Wah aku tuh pengen buka warung gitu ya teman-teman ya. Sekarang banyak sekali warung, misal kalian di daerah kos-kosan gitu ya tempat tinggalnya ya. Wah ini kayaknya cocok nih bikin warung ini, kayaknya teman-teman ini banyak sekali yang teman-teman mahasiswa ini yang butuh makan gitu ya. Jadi udah gitu doang kita mikir sambil ngelamun gitu ya di teras rumah gitu ya, sambil ngadep ke atas, wah ini kayaknya cocok nih. Dia ngelihat wirawiri gitu ya teman-teman mahasiswa sambil bawa kresek jalan jauh-jauh hanya untuk membeli sebuah makanan. Kenapa nggak aku bikin warung aja ya di daerahku ini ya, kalau di sini kan deket ya, jadi orang anak-anak mahasiswa nggak perlu jalan jauh-jauh ke jalan raya misal kayak gitu. Nah itu cuma mikir gitu doang gitu ya. Wah terus kemudian mikir, wah nggak wis, nanti aku harus ke pasar, aku ntar jalannya habis duit banyak, ternyata tiba-tiba masakanku nggak enak, akhirnya aku rugi, bangkrut. Nah itu jangan seperti itu. Jadi ya seperti yang dikatakan Om Bob Sadino, jangan takut untuk gagal, kita action aja dulu. Udah urusan gagal itu pasti ya, kita sebagai wirausaha itu pasti kena yang namanya gagal itu pasti. Tapi dengan gagal itu jangan jadikan itu kemudian kita berhenti, kita harus tetap lanjut, bangkit kembali gitu ya teman-teman ya. Kita buat inovasi yang baru gitu ya. Kita harus kreatif itu tadi. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga ada dari
Bapak Abu Rizal Bakri ini ya. Bakri ini ya terkenal sekali, kita pasti udah tahu semua. Dari Derajat Wibowo yang ditulis di Ruslis Blog ini ya. Jadi kunci kesuksesan usaha Bakri ini merupakan gabungan dari 3 hal nih. Yang pertama adalah keberuntungan ya. Yang kedua adalah kemampuan membaca pasar gitu ya. Dan yang ketiga adalah kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Nah ini ya teman-teman, ini berat ya teman-teman ya. Jadi selain keberuntungan, jadi hoki gitu ya teman-teman ya, kita harus bisa membaca pasar teman-teman ya. Seperti yang dikatakan Bapak Khairul Tanjung tadi ya, kita membaca tren masa depan itu sekiranya apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang gitu ya. Terutama di Indonesia gitu ya teman-teman. Sekarang ini butuh apa sih? Misal kita memikirkan di masa-masa pandemi seperti ini apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh pasar, oleh masyarakat kita. Itu kalian harus pintar menganalisa ya teman-teman ya. Dimulai dari daerah atau lingkungan kalian dulu gitu ya. Nah dari situ nanti otomatis akan berkembang ke misal tingkat provinsi atau mungkin nasional gitu. Kemudian kedekatan dengan lingkar kekuasaan. Nah, kedekatan dengan lingkar kekuasaan ini bukan berarti kalian harus dekat dengan presiden gitu, enggak ya. Ya mungkin intinya seperti itu, tapi kita bisa melihat dengan cara lingkar kekuasaan ini maksudnya kita membuat banyak link gitu ya teman-teman ya. Kita harus berkenalan dengan orang-orang yang sekiranya punya usaha gitu ya. Jadi dengan mempererat atau memperbanyak link atau network ini ya teman-teman ya, kita akan mudah untuk membuka peluang teman-teman. Jadi dengan berteman dengan orang-orang, misal kita punya teman nih ya, kita berteman dengan teman mahasiswa gitu ya, ternyata bapaknya adalah seorang bos di salah satu perusahaan A gitu ya. Nah kita tuh sering tuh main-main ke rumah teman kita, jadi kenal dengan bapaknya, kita ngobrol nih sama bapaknya. Nah itu akhirnya secara nggak langsung kita membangun link. Nah mungkin kita punya ada bapak kita, ada ibu kita gitu ya, beliau punya kenalan gitu ya. Kita itu harus berteman gitu ya teman-teman dengan mungkin yang sekiranya memang umurnya lebih tua daripada kita gitu ya. Jadi janganlah berteman hanya dengan teman-teman yang seumuran gitu ya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang lebih tua. Mengapa? Karena orang-orang yang lebih tua itu punya pengalaman yang lebih dibandingkan kita. Nah, lebih bagus lagi kalau orang tuanya ini mereka memang seorang wirausaha atau mungkin orang-orang yang paling berpengaruh di usahanya atau mungkin di perusahaannya, atau mungkin beliaunya menjabat sebagai orang birokrasi gitu ya, orang pemerintah gitu ya teman-teman ya. Jadi itu penting sekali kita untuk membangun link. Dengan begitu misal kita ingin kenal gitu ya dengan orang pemerintah, kita mau minta izin bikin usaha itu kadang karena kita punya kenalan kita bisa dipermudah gitu ya jalannya ya teman-teman ya. Kalau kita misal mau bikin usaha, kita kenal dengan bosnya usaha tertentu gitu ya teman-teman ya, kita akan ayo sini bantu saya mas gitu, atau mbak gitu, bantu saya di jualan ini mau nggak gitu. Nah dari situ kan akhirnya kita terbantu ya teman-teman ya. Jadi perbanyak link gitu ya, berbanyak link, kemudian mampu membaca pasar, dan yang pasti yang ketiga adalah keberuntungan. Nah, seperti itu teman-teman contohnya, dan masih banyak sekali tokoh-tokoh sukses yang bisa dijadikan panutan atau inspirasi gitu ya teman-teman ya. Kalian banyak di internet, kalian bisa cari seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja untuk hari ini. Nah, jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau mungkin untuk mahasiswa saya bisa bertanya melalui grup WA. Oke, terima kasih untuk hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau informasi, saya mohon maaf. Nah, kalian bisa komen di bawah jika saya ada yang salah. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.